Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya Cutarina dari Teknik Informatika Universitas Malikus Saleh dengan NIM 240170149. Di video kali ini, saya bakal bahas salah satu studi kasus yang cukup mengguncang dunia digital Indonesia, yaitu kebocoran data pengguna Tokopedia pada tahun 2020. Kasus ini tidak hanya tentang peretasan sebuah platform besar, tapi juga menjadi titik balik penting dalam bagaimana bangsa kita memandang keamanan data pribadi dan kepercayaan digital. Di video kali ini saya bakal bahas analisis penyebab, dampak, dan pembelajaran bagi keamanan siber Indonesia. Nah, bagaimana sih latar belakang kasus ini? Sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia, Tokopedia menjadi bagian penting dari kehidupan digital jutaan masyarakat. Namun, pada Mei 2020, publik dikejutkan oleh kabar bahwa 91 juta data pengguna bocor dan dijual di forum gelap dengan harga $5.000. Data yang bocor bukan hanya nama atau email, tetapi juga nomor HP, tanggal lahir, hingga hash dari kata sandi pengguna. Kejadian ini menjadi alarm keras bahwa keamanan siber bukan lagi sekedar isu teknis, melainkan ancaman nyata terhadap kepercayaan publik dan kedaulatan digital Indonesia. Gimana sih kronologi dari kasus ini? Insiden ini bermula ketika seorang peretas dengan nama samaran Shiny Hunters mengklaim memiliki data pengguna Tokopedia dan menjualnya di forum gelap. Awalnya, laporan menyebutkan sekitar 15 juta akun yang bocor. Namun, tak lama kemudian, jumlah itu meningkat drastis menjadi 91 juta akun. Tokopedia segera berkoordinasi dengan Kominfo dan BSSN untuk menyelidiki kasus ini. Namun, publik terlanjur resah. Banyak yang mulai meragukan keamanan layanan digital di Indonesia. Perdebatan pun muncul. Siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana nasib data kita sebenarnya? Dari berbagai hasil investigasi keamanan cyber, ditemukan beberapa akar masalah. Pertama, ada akses dan konfigurasi sistem yang belum sepenuhnya aman. Kedua, kontrol keamanan pada basis data dinilai belum optimal, membuka celah bagi pihak luar untuk melakukan eksploitasi. Lalu yang ketiga, keterlibatan pihak ketiga juga menjadi faktor penting karena integrasi eksternal seringkali menjadi titik lemah dalam keamanan sistem besar. Dan keempat, faktor manusia. Kelengahan, kurangnya awareness keamanan, dan lemahnya prosedur operasional. Meskipun password disimpan dalam bentuk hash, data lainnya tetap bisa dieksploitasi, misalnya untuk phishing atau social engineering. Nah, lalu bagaimana dampaknya bagi pengguna? Dampaknya jelas dan langsung dirasakan oleh pengguna. Banyak pengguna menjadi sasaran phishing, penipuan digital, dan bahkan ancaman credential stuffing, terutama bagi mereka yang menggunakan kata sandi sama di berbagai layanan. Lebih dari itu, muncul krisis kepercayaan terhadap platform digital. Privacy yang seharusnya dilindungi justru terekspos, dan sebagian pengguna mulai menyadari betapa rentannya jejak digital mereka di dunia maya. Lalu bagaimana dampaknya bagi Tokopedia sendiri? Bagi Tokopedia sendiri, insiden ini menjadi pukulan reputasi yang berat. Kepercayaan pengguna yang dibangun selama bertahun-tahun seketika goyah. Selain tekanan publik, Tokopedia juga menghadapi tekanan dari regulator seperti Kominfo, DPR, BSSN untuk memberikan penjelasan resmi. Secara internal, perusahaan pun harus melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem keamanan dan tata kelola data. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa dalam ekosistem digital, reputasi adalah aset yang paling rapuh. Nah, lalu apa tindakan Tokopedia dan regulator? Tokopedia segera mengambil langkah mitigasi dengan bekerja sama dengan Kominfo dan BSSN untuk menyelidiki kebocoran tersebut. Mereka juga mengimbau seluruh pengguna untuk
mengganti kata sandi, dan melakukan audit keamanan sistem internal. Namun, publik menilai respon Tokopedia masih terlalu lambat dan kurang transparan. Sementara itu, Kominfo menegur pihak Tokopedia dan meminta laporan resmi. Kasus ini menjadi contoh betapa pentingnya transparansi dan kecepatan komunikasi krisis dalam situasi keamanan data. Kasus ini akhirnya membuka mata banyak pihak tentang pentingnya regulasi yang kuat dalam melindungi data pribadi. Kini, kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang secara tegas mengatur pemrosesan perlindungan hingga pelaporan pelanggaran data. Selain itu, Peraturan Kominfo tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) juga mewajibkan setiap platform digital untuk menjaga keamanan data, menerapkan privacy policy, dan bertanggung jawab bila terjadi kebocoran. Dengan regulasi ini, setiap penyelenggara sistem elektronik kini punya kewajiban hukum, bukan sekedar moral, untuk melindungi data pengguna. Nah, lalu ada beberapa pembelajaran utama yang bisa kita ambil dalam studi kasus ini. Antara lain, yang pertama itu, keamanan adalah investasi, bukan opsi tambahan. Ia harus direncanakan secara tahap desain sistem. Kedua, perusahaan wajib menerapkan prinsip less privilege, hanya memberikan akses sesuai kebutuhan dan melakukan audit keamanan berkala. Ketiga, enskripsi menyeluruh, baik untuk data yang tersimpan, data at risk, maupun yang dikirim, data in transit, adalah kewajiban, bukan pilihan. Keempat, organisasi harus memiliki insiden response plan yang matang, serta strategi komunikasi krisis yang cepat dan terbuka. Dan terakhir, kepatuhan terhadap regulasi bukan sekedar formalitas, tetapi bagian dari tata kelola IT yang beretika dan berkelanjutan. Nah, kebocoran data Tokopedia adalah pengingat yang keras bahwa dunia digital hanya seaman niat kita untuk menjaganya. Keamanan informasi bukan hanya soal teknologi, melainkan juga soal kesadaran, kedisiplinan, dan tanggung jawab hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang belajar menjadi bangsa digital yang bukan hanya cepat berinovasi, tetapi juga bijak dan aman dalam melindungi data warganya. Nah, sekian pembahasan saya mengenai kebocoran data pengguna Tokopedia. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.